Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online matematika bersama saya Ibu Widya Wulandari. Jadi untuk materi hari ini babnya itu masih sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang persamaan kuadrat, masih tentang persamaan kuadrat, dan dengan subbab yang sama juga, yaitu tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Tapi untuk pertemuan kali ini itu dengan cara yang ketiga, yaitu rumus ABC. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah bahas cara pertama dan yang kedua, yaitu faktorisasi, dan yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, hari ini kita akan bahas tentang rumus ABC. Nah, di sini untuk rumus ABC di sini itu ada rumus untuk X1 dan X2. Untuk X1 itu rumusnya adalah negatif B ditambah B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dan yang X2 sama dengan negatif B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kalian bisa lihat yang membedakan hanya tandanya saja, satunya positif untuk X1 dan yang X2 adalah negatif. Nah, untuk kedua rumus ini kita bisa gabung menjadi satu untuk mempermudah dalam mengerjakan latihan soal, yaitu menjadi seperti ini. X12 artinya tuh X1 dan X2 ya. Kemudian rumusnya sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi tandanya saja yang berbeda. Jadi kita gabung yang awalnya positif untuk X1 dan negatif untuk X yang kedua, maka digabung menjadi positif negatif atau plus minus. Jadi untuk selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang X12 ini. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, maksudnya A, B, dan C di rumus ini seperti apa? Jadi sebelum kita lanjut ke contoh soal, Ibu akan menerangkan kembali, mengingatkan kembali tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi kalian harus tahu dulu cara menentukan nilai A, B, dan C untuk soal persamaan kuadrat, karena ini adalah hal yang paling utama kita tentukan dulu sebelum kita mengerjakan latihan soal. Nah, kalian Ibu ingatkan kembali lagi, di sini bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk materi bentuk umum persamaan kuadrat ini sudah Ibu bahas di materi paling awal tentang persamaan kuadrat. Jadi Ibu hanya mengingatkan kembali biar kalian ingat. Jadi untuk nilai A itu adalah nilai yang ada di depannya X kuadrat. Yang B itu adalah nilai di depannya X, dan C ini yang sendirian atau konstanta ya, disebut konstanta. Ibu kasih satu contoh soal. Di sini misalnya nih soalnya X kuadrat dikurang 5X ditambah 10 sama dengan 0. Dari soal ini kita bisa tentukan nilai A-nya berapa, B dan C-nya berapa. Kalau kalian lihat nilai A-nya di sini berapa? Nah, nilai A-nya di sini 1 ya. Karena dia nggak ditulis berarti dia 1. Kalau di sini 2 depannya berarti ya 2 dan seterusnya. Maka nilai A-nya sini 1, B-nya negatif 5 dan C-nya adalah 10. Jadi kita bisa tuliskan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 5 dan C sama dengan 10. Ingat, ketika di sini kurang itu diikutkan negatif artinya ya. Nah, lanjut saja kita ke contoh soal. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus ABC. Jadi yang bagian A, X kuadrat dikurang 2X dikurang 24 sama dengan 0. Caranya, tulis penyelesaian dulu, kemudian tulis kembali soalnya. Nah, kita tentukan dulu nih A, B, C-nya berapa? Nilai A, B, dan C-nya. A-nya di sini adalah 1, B-nya adalah negatif 2, dan C-nya adalah negatif 24. Maka bisa dituliskan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 24. Langkah selanjutnya yaitu kalian menuliskan rumus X12-nya. Nah, maka seperti ini. X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, selanjutnya kalian ganti nilai B, nilai A, dan C yang di rumus ini dengan menggunakan angka yang sudah kita peroleh tadi dari soal. Nah, maka di sini negatif, maka di sini negatif tetap B. B-nya adalah negatif 2, maka di sini adalah negatif 2. Plus minusnya tetap, plus minus akarnya tetap.
B kuadrat, B-nya adalah negatif 2, maka negatif 2 kuadrat atau negatif 2 pangkat 2. Di sini kurang, maka di sini kurang. 4, nah 4 ini sudah rumusnya ya, maka 4 itu tidak boleh diganggu gugat, tetap 4. Maka di sini tetap 4, Ibu tulis ya 4. A-nya sama dengan 1, maka di sini 1, dan C-nya adalah negatif 24, maka di sini negatif 24 per 2 dikali A, ini juga 2-nya tetap, nggak boleh diganti dengan angka apapun, tetap 2, maka di sini 2, karena sudah rumusnya ya. A sama dengan 1, maka di sini 1. Langkah selanjutnya kita operasikan seperti biasa. Jadi, di sini negatif ketemu negatif, pasti positif ya, 2, maka positif 2, plus minusnya tetap. Setelah itu, nah, untuk mengoperasikan yang di dalam akar ini tidak sembarangan, tidak boleh dari depan langsung ke belakang. Jadi di sini ada dipisahkan dengan tanda kurang. Jadi ada dua bagian nih di dalam akar ini yang harus kalian kerjakan masing-masing. Jadi kalian kerjakan dulu yang pertama yang bagian depan, yaitu negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 pangkat 2 itu adalah positif 4, maka di sini dituliskan positif 4. Kemudian bagian yang kedua itu adalah yang di belakang. Ini satu kesatuan juga. Ini nggak boleh dipisah-pisah. Harus dioperasikan dari sini sampai belakang. Nah, negatif ketemu negatif itu hasilnya adalah positif. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 24 adalah 96. Maka di sini 96. Jadi Ibu tekankan lagi, kalian jangan operasikan dari depan langsung ke belakang gitu aja. Ini adalah dua bagian, ada dua bagian. Bagian yang di depan dulu, kemudian bagian yang kedua adalah di belakang. Ya. Selanjutnya per di sini 2 dikali 1, maka tetap 2. Setelah itu 2-nya tetap, plus minusnya tetap, 4 tambah 96 itu adalah 100, maka di sini 100 per 2-nya tetap. Setelah itu 2-nya tetap, plus minus juga tetap, akar 100 adalah 10 per 2-nya tetap. Nah, setelah sampai sini kalian harus baru kalian pisahkan antara X1 dan X2. Jadi kalau X1 tadi itu pakai tanda yang positif, maka 2 ditambah 10 per 2 itu hasilnya adalah 6. Dan yang X2 kalian gunakan yang tanda negatif atau tanda kurang atau negatif, yaitu 2 dikurang 10 per 2 sama dengan negatif 4. Jadi penyelesaiannya ialah negatif 4 dan 6. Jadi untuk menuliskan kesimpulan, usahakan tuliskan dulu angka yang terkecil kemudian yang terbesar. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua atau bagian B, di sini ada soal 2x kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Penyelesaiannya tetap, tulis kembali soalnya. Nah, kalian harus lihat nih, nilai A, B, C-nya berapa? A-nya adalah 2, B-nya ada enggak? Nah, di sini dia enggak ada B-nya karena tidak ada variabel X. Tidak ada variabel X-nya, maka B-nya adalah 0. Kita tulis 0 karena tidak ada. Yang ada hanya C-nya juga. Yang ada hanya A dan C. C-nya negatif 8. Maka bisa dituliskan A sama dengan 2, B sama dengan 0, dan C sama dengan negatif 8. Caranya sama dengan yang bagian A tadi. Tulis kembali rumusnya. Setelah itu kalian ganti nilai A, B, C-nya sesuai dengan nilai A, B, C yang sudah kita peroleh dari soal. Maka di sini X12 sama dengan negatifnya tetap, B itu 0, maka di sini 0, plus minusnya tetap, akarnya tetap, B kuadrat, B-nya adalah 0, 0 dipangkatkan 2, dikurangnya juga sama, dikurang, 4-nya tetap, A-nya adalah 2, dan C-nya adalah negatif 8, per 2 dikali A, 2-nya tetap, A-nya adalah 2, maka di sini 2. Setelah itu, di sini kan negatif 0 kan tidak ada, jadi tetap ditulis positif 0 aja ya, 0 seperti ini. Kemudian plus minus tetap, akarnya tetap, 0 kuadrat itu tetap hasilnya 0 ya. Nah, jadi kalian juga kerjakannya menjadi dua bagian. Yang pertama dulu ya, 0 kuadrat atau 0 pangkat 2 itu hasilnya adalah 0, dituliskan dulu. Kemudian bagian yang kedua, negatif 4 dikali 2 dikali negatif 8. Negatif ketemu negatif. Di sini kan ada negatif, di sini negatif, itu hasilnya nanti positif. Maka di sini adalah positif. 4 dikali 2 8, 8 dikali 8 64. Maka di sini 64 per 2 dikali 2 adalah 4.
Setelah itu nolnya tetap 0 tambah 64 ya tetap 64 per 4. Setelah itu nolnya tetap, plus minusnya tetap, akar dari 64 adalah 8, per 4-nya juga tetap. Sebenarnya kalian kalau mau hilangkan nolnya di sini boleh, jadi tinggal tulis plus minus 8 per 4 itu boleh. Tapi kalau mau tulis nolnya juga sih nggak apa-apa, terserah kalian. Kalau di sini 0, tapi kalau di sini adalah angka, kalian tidak boleh hilangkan ya. Kalau di sini 0 baru kalian boleh hilangkan nolnya, tapi kalau di sini angka tidak boleh, harus diikutkan. Kemudian baru kalian bagi menjadi X1 dan X2. Jadi X1-nya nanti jadi positif, tanda positif. Maka 0 ditambah 8 per 4 sama dengan 2. 0 tambah 8 per 4 sama dengan 2. Dan yang X2 adalah 0 dikurang 8 per 4 sama dengan negatif 2. Jadi ingatin kalau X1 dia yang positif, X2 dia yang negatif. Maka hasilnya negatif 2 di sini. Jadi penyelesaiannya ialah negatif 2 dan 2. Jadi sekian penjelasan tentang rumus ABC ini, semoga bisa dipahami. Silahkan ditonton berulang-ulang kali agar bisa lebih memahami, atau nanti misalnya belum paham juga bisa bertanya ke ibu, jangan sungkan. Silahkan japri lewat WA. Ibu dengan senang hati akan menjawab pertanyaan kalian ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.